Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan di channel YouTube Desa Kragan. Di video pertama kali ini, saya Silov Fuji dan rekan saya Muhammad Afrizal akan memandu jalannya podcast kita hari ini tentang Desa Kragan. Dan sudah hadir bersama kami di sini Bapak Eko selaku Sekretaris Desa Kragan. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan semoga rekan-rekan yang di rumah semuanya diberi kesehatan selalu juga. Amin. Dan terima kasih kepada Bapak Eko yang sudah menyempatkan hadir pada podcast kita hari ini. Langsung saja, pasti dari teman-teman nih banyak yang belum tahu terkait dengan Desa Kragan dan di mana sih letak Desa Kragan, potensi-potensi apa sih saja yang dimiliki Desa Kragan, dan mungkin banyak yang belum tahu juga akses jalan ke Desa Kragan sendiri. Desa Kragan ini terletak di Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Kecamatan Gondang Rejo. Dan kalau akses menuju Desa Kragan sendiri bisa melalui dua akses, yaitu dari Mojosongo dan dari Kebak Keramat. Betul ngaten nggih, Pak? Siap, betul. Langsung saja dari pertanyaan pertama, yaitu dari Desa Kragan sendiri ini kan berbentuk desa ya Pak. Desa Kragan ini dibagi menjadi beberapa dusun ya Pak? 7 dusun. 7 dusun Iya. ya. 7 dusun, dan setiap dusun itu terdiri dari beberapa RT Pak? Masing-masing dusun 3 sampai 5 RT, jadi keseluruhannya ada 28 RT, 7 RW. Iya. Dan setiap dusun itu dipimpin oleh seorang kadus nih, Pak. Kepala dusun. Mengenai objek wisata nih, pasti dari Desa Kragan sendiri mempunyai objek-objek wisata yang pasti belum diketahui oleh masyarakat luas. Objek-objek wisata apa saja Pak yang terdapat di Desa Kragan ini sendiri? Yang pertama, kami agrowisata. Ya, jadi pertanian 119 hektar, semua masih pertanian berupa tanaman padi, sedikit palawija di musim ketiga. Yang kedua, kita punya kolam ikan, pertanian, perkebunan, peternakan. Jadi kami menuju ke desa integrated farming, yang dimana dalam satu wilayah terdapat peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang ketiga, kami menuju kepada desa yang edu agrowisata, jadi pendidikan, pertanian, dan lain sebagainya yang keterkaitan dengan tanaman ataupun perkebunan, peternakan, perikanan. Demikian. Jadi potensi-potensi tadi nih dari Desa Kragan sendiri, potensinya ada dari kolam lele tadi ya Pak ya? Ya. Dari kolam lele, dan mungkin apakah ada potensi lain ya Pak dari Desa Kragan sendiri? Kami saat ini mengembangkan itik, sudah ada 7 kelompok, masing-masing 500 ekor, dan ayam kampung unggul baru, 1 kelompok, ayam 500 ekor, masing-masing kelompok di itik tadi 500 ekor, jadi 3.500 ekor saat ini di Desa Kragan. 3.500 ya. Kalau boleh tahu ikannya di sana jenisnya apa aja ya Pak? Ikan di agrowisata kita terdiri dari 1 lele, 2 nila, 3 gurame. Jadi baru 3 jenis ikan yang kita budidaya di wisata desa. Ya. Jadi itu tadi mungkin dari potensi-potensi yang dimiliki Desa Kragan. Dan kalau dari masyarakat Desa Kragan sendiri, mata pencahariannya rata-rata apa ya Pak? Kami sebagian besar buruh, tetapi setelah pulang dari bekerja atau sebelum bekerja tetap menyempatkan diri ke sawah, meskipun hanya penggarap ataupun memang benar-benar petani, semua masih bercocok tanam.
Jadi rata-rata di sini masih bertani. Ya. Melakukan pekerjaan peternakan. Terkait dengan pekerjaan penduduk desa nih Pak, apakah dari penduduk desa sendiri memiliki UMKM yang mungkin belum dikenal masyarakat luas atau mungkin masih berkembang UMKM tersebut Pak? Kalau UMKM kita dari awal yang jadi andalan adalah produk karak. Jadi karak itu semacam kerupuk atau rambak. Itu terus yang paling banyak sekarang itu produksinya adalah rambak. Itu sampai dikirim ke luar Jawa. Kalau karak mungkin sebatas lingkungan kita dan kita punya satu pasar desa namanya Pasar Cakruk yang dalam hitungan kalau di kita hari pasaran itu ada 2 hari pasaran. Jadi dalam 5 hari pasarnya ada kegiatan selama 2 hari. Mungkin UMKM ya itu UMKM dari tertumbuh banyak di karak sebenarnya. Cuman sekarang berkembangnya waktu kita rambak yang besar. dulu itu ada nugget juga ya Pak? Ya. Nugget lele. Bimbingan dari teman-teman mahasiswa Universitas 11 Maret, nugget, lele terbang, dan dikembangkan sekarang oleh Pak Kepala Dusun Bodo, ditambah getuk singkong. Getuk singkong. Ya. Mungkin ini dari teman-teman banyak yang belum tahu terkait dengan UMKM yang ada di daerah Kragan ini. Oh ya, tadi dari Gapura itu Pak, Gapura Desa Kragan itu ada tulisan Desa Santri. Santun, aman, nyaman, tertib, rapi, dan indah. Itu jadi kami mempunyai moto desa kami adalah Desa Santri dan alhamdulillah kami satu desa masih Indonesia mungkin 100% beragama Muslim kebanyakan. Dari warga Kragan sendiri Pak, apakah ada kegiatan khusus setiap bulan atau pengajian begitu Pak? Kami di BKM untuk saat ini Badan Kemakmuran Masjid kita off dulu selama 2 tahun ini karena pandemi sejak Maret 2020 sampai sekarang belum ada kegiatan. Cuman di kegiatan masyarakat utamanya ibu-ibu, bapak-bapak, karang taruna sudah aktif kembali. Untuk lingkup desa kita belum, baru sebatas pertemuan-pertemuan rutin PKK dan semua masih diselenggarakan di desa. Itu masih protokol kesehatan. Dan juga ini pentingnya protokol kesehatan ya bagi teman-teman. Awal Februari yang pertama kita pelanggan itu dari keseluruhan desa Kragan itu desa. Jadi masing-masing kampung kita total global. Nanti di tahap kedua ini sudah ada pendaftar lagi 15-an. Karena kita tidak terjangkau provider baik dari Telkom, IndiHome sendiri dan juga XL ataupun apa itu dari MNC itu juga belum terjangkau di wilayah Desa Kragan karena saluran telepon kita tidak ada. Okay. Itu 2 kegiatan yang saat ini baru kita galakkan. Jadi untuk kegiatan yang lain kayak lele itu kita serahkan ke Gapoktan. Oh, yang ketiga ada, kita sudah menjadi produsen dan pemasar benih padi. Ya, saat ini yang kita pasarkan baru Inpari 32. Okay. Dengan harga karena kita labelnya masih label biru, maka masih di bawah label ungu. Karena masyarakat itu rata-rata mereka menggunakan label ungu. Karena kalau label ungu itu sudah melalui proses yang panjang. Jadi kita baru pertama produksi, kita masih label biru, harga masih di bawah standar 45.000 per kamplek A 5 kilo. Okay. Dan nanti kita akan uji coba ke masyarakat kita sendiri, Inpari 32. Asli sini ya Pak? Ya, asli sini. Produksi Gapoktan Manunggal Sejahtera. Gapoktan, gabungan kelompok tani Manunggal Sejahtera Desa Kragan. Nanti produknya bisa dilihat, bisa jenengan shoot seperti apa. Jadi nanti jenengan biar tahu produk benih padi dari Desa Kragan. Oke. Kalau untuk BUMDes yaitu tadi kita ada 3 kelompok kerja
Yang berjalan baru simpan pinjam. Kalau sewa gedung ya alhamdulillah bisa untuk membayar listriknya. Agrowisata sendiri bagaimana, Pak? Agrowisatanya belum selesai 100%. Jadi BUMDes itu kita punya 3 pokja, kelompok kerja atau unit kerja. Agrowisata di wisata desa itu sewa gedung olahraga dan juga simpan pinjam. Gedungnya Iya, ada berapa, Pak? kita ada 2 gedung sebenarnya, cuman yang satu itu baru 60%, gedung futsal. Itu Ya, di mana, Pak? di Dusun Bulak, jangan belum lihat ya. Belum, Pak. Lihat ke sana, 18 kali 32 meter, 3 kalinya ini. Ini kan hanya 18 kali 10, yang di sana 18 kali 32. Jangan bisa mersani ke sana, cuman pengerjaannya sekarang baru 60% karena kita terkendala dana desa belum bisa masuk ke pembangunan gedung olahraga. Kalau untuk jaringan internet yang tadi, apakah pembayarannya per bulan ya, Pak? Iya, nanti kita sesuai kesepakatan bersama dengan calon pelanggan setiap tanggal 25 sampai tanggal 30 di setiap bulan berkenan. Jadi misalkan kita Februari, berarti tanggal 25 sampai 30 Februari kita bayar. Jadi bayarnya di belakang. Kita percobaan dari pertengahan Desember sampai dengan Februari. Jadi free trialnya. Jadi masyarakat bisa memberi masukan mana yang kurang, jadi nanti di Maret baru kita laksanakan pembayaran sepenuhnya. Dan kita dari 70 pelanggan itu 16 pelanggan adalah fasilitas umum, jadi tidak kita tarik. Fasilitas umum. Iya, baik pasang barunya, baik bulanannya. Jadi kita free-kan. Itu terdiri dari kantor kepala desa, puskesmas pembantu, wisata desa, pasar desa, 5 sekolah, SD, MI, SMP, ditambah dengan 8 posyandu. Jadi ada 16 fasilitas umum yang kita gratiskan. Itu yang menjadi catatan kita. Jadi kita tidak semata-mata mencari pendapatan asli desa, bukan, tetapi kita tetap memperhatikan fasilitas umum. Kecuali fasilitas umum mengambil bandwidth-nya di atas 2 mega. Jadi kita beri batasan. Nggih. Free-nya di 2 mega. Seandainya nanti menginginkan 5 mega, berarti yang bayar 3 mega. Jadi seandainya 2 mega itu hanya untuk 2 atau taruhlah sampai 5 HP, insya Allah masih lancar, tidak masalah. Karena kita jaringannya lewat fiber optik, bukan lewat antena. Ya, jaringannya lebih kuat. Itu mungkin Desa Kragan yang saat ini baru mengembangkan. Dulu-dulu kita masih terfokus pada pembangunan infrastruktur. Jadi kita mengejar infrastruktur. Rata-rata jalan yang dicor itu 2-3 kali pengerjaan. Dulu kita sistemnya tapak roda. Jadi di gang, di tengah ini lubang, ada tanah. Jadi pas tapak roda mobil, tapak roda ban truk itu, tengahnya lubang, nah itu kita cor lagi. Kita 2 kali pengecoran rata-rata di masing-masing. Akses jalan alhamdulillah ya, Pak, sudah baik Desa Kragan. Alhamdulillah, sejak ada dana desa 2014 sampai sekarang, kita terbantu sekali. Kalau untuk pemberdayaan masyarakat sendiri bagaimana, Pak? Kalau keterkaitan dengan pemberdayaan, kita setiap tahun melaksanakan sosialisasi UMKM utamanya, pedagang cilok, pedagang sayur, itu rata-rata kita ajak diskusi di sini, kita hadirkan pemateri ke dinas instansi terkait, kayak dari UPK, unit pengelola kegiatan kecamatan di PNPM, terus dari kecamatan Pak Camat juga kita mengisi materi motivasi, kita hadirkan. Pemberdayaan perempuan juga demikian, anak-anak pun juga pernah 2 kali kita hadirkan di sini. Jadi SMP, SMA kita hadirkan di sini untuk pemberdayaan dan perlindungan anak-anak. Jadi sebenarnya dengan adanya dana desa itu kita sangat-sangat terbantu. Terakhir tahun yang lalu 2021 kita peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan BPD, kita belajar komputer di sini bersama-sama.
Jadi kita minta tolong ke pemateri, disampaikan Microsoft Office untuk teman-teman perangkat dan BPD, baru sebatas itu. Karena kalau untuk masyarakat awam, kita mengambil semuanya itu masih belum, iya. Kita Belum merata Pak laptop mungkin, alhamdulillah dan juga dari sudah device-nya. siap, ada 6 unit, CPU sudah siap, jadi kita baru sebatas teman-teman perangkat dan BPD saja. Waktu itu Office-nya Word, Excel, PowerPoint. Iya, 2021 akhir. Jadi kan waktu itu belum ke sini. Iya. Karena nanti insya Allah masih berkelanjutan dengan yang dari pengabdian UMS, yang dari Pabelan. Nanti yang seperti disampaikan kemarin dengan juga tahu di sini, aplikasinya untuk jaringan internet pedesaannya ini kita belum menguasai, karena nanti pun akan diatur, misalkan pelanggan minta, Pak bandwidth saya dinaikkan, Pak bandwidth saya diturunkan, seperti itu kita belum belajar ke sana. Terus nanti termasuk pembayarannya kita akan belajar bersama-sama. Kalau untuk pembayaran internet tersebut, apakah langsung ke perangkat desa ya Pak? Bukan, karena kebetulan secara kewilayahan itu dipimpin oleh kepala dusun. Maka kepala dusun adalah seksi humasnya. Jadi setiap ada komplain dan segala macam, nanti ke kepala dusunnya, biar lebih terakomodir. Kalau untuk BUMDes, semua tidak diperbolehkan dari kepala desa, perangkat desa, ataupun BPD, tidak boleh. Jadi harus non BPD, non perangkat desa. BUMDesnya saat ini yang berkembang ya baru 1 unit simpan pinjam khusus perempuan. Untuk yang lain belum. Biaya untuk sewa gedung kira-kira berapa ya Pak? Sewa gedung ini tim 40.000 1 bulan. Ya, jadi bisa misalkan malam Selasa, kayak semalam main malam Selasa terus sampai 1 bulan 40.000. Nah, teman-teman yang main pribadinya nanti iuran ke kelompok itu 7.000. Jadi sudah paham, oh saya kalau datang main bayar 7.000. Ya. Nah, nanti dikelola kelompok itu sendiri, ada kasnya ya untuk kelompok itu sendiri. Yang penting ke desa, ke Mas Sabto, karena yang ngurusi Mas Sabto. Mas Sabto itu juga pengurus Gapoktan. Itu 40.000 kali yang kosong hanya di malam Senin kalau tidak salah. Yang lain isi semua. Alhamdulillah ada kegiatan terus. Setiap malam gitu Pak? Iya. Kalau di wisata kita masih terkendala, kemarin uji coba kolam yang besar kita isi lele semua, ternyata gagal. Sebelah mana Pak? Utara yang besar-besar itu kan ukuran 25 kali 9 meter, kita isi masing-masing 15.000. Ternyata sudah ada yang 3 kilo, tapi masih ada yang sebesar jempol. Akhirnya kan kami pikir-pikir, wah ini kalau lele rugi gila. Berikutnya nanti kita gurame saja. Tapi gurame itu panennya lebih lama karena tidak seperti lele. Kalau lele kan dikasih makan langsung aktif sekali, tapi kalau gurame itu dibiarkan, nanti munculnya jenengan bisa ngelihat ke sana. Hanya sebentar saja ke atas itu, ke permukaan. Tapi kelebihan gurame nanti pakannya kita tersedia di sana, ada kangkung, ada lompong-lompongan. Mau semuanya. Terus Kalau pelet itu tidak mau Pak? pelet iya mau, cuman tidak kayak lele. Nah, lele kan pelet seberapa pun habis. Tapi naik gurame enggak. Gurame itu lebih cenderung ke kangkung, sawi, terus lompong-lompongan seperti ini. Nah, kita tahun ini karena di sana nanti kurang satu ya peternakan. Tahun ini kita buat 1 kandang nanti. Rencananya Mas Sabto tak tari
Mas kandangnya opo? Sapi, wedhus, kelinci mawon Pak. Nanti insya Allah kelinci ke depannya. Jadi eh, di sini ada kandang kambing. Nek jenengan lihat di Bulak, di Serenan juga ada, di Bengkol juga ada. Jangan lihatnya di mana? Ya di Bengkol Pak. Oh, yang di Bengkol itu saudaranya Bu Nina. Sebenarnya kalau petani dan di rumah ada sapi atau kambing, itu akan lebih bersimbiosis. Maksudnya hasil dari pertanian, jeraminya kita bawa pulang. Jadi pupuknya kita kembalikan lagi ke sawah. Seperti itu. Sebenarnya kalau petani kita memang harus beternak juga. Tapi kalau hanya bertani saja biasanya jeraminya itu nanti dimanfaatkan orang lain. Jadi bahkan ada yang bawa truk, ada yang bawa mobil, langsung di. Cuman kita sekarang sudah ada 2 komben dari warga ini. Komben itu alat panen yang hanya dioperasionalkan 2-3 orang itu. Kalau tracer kan banyak pesertanya, rata-rata 15 sampai kadang 30. Pak Mul ini punya tracer ini. Kombennya sudah 2 sih. Kalau tracer banyak, cuman memakan tenaga kerja banyak. Iya. Nah, kalau komben nanti biaya membajaknya itu lebih karena tapak rodanya itu bisa jadi 1,5 meteran lebih. Nah, untuk mengembalikan itu kan orang bajak kan tetap rekoso. Atau kalau tidak minta tolong ke tukang pacul dulu. Dibalik gitu. Kerjanya hampir 2 kali lah kalau komben. Cuman biayanya agak relatif murah sedikit karena satu dari segi pendanaan lebih murah untuk komben itu, terus tenaganya juga bisa jadi hanya 3 orang, 3-4 orang. Itu kan ngirim nasi, snack, minum. Dulu batik Mas di Keragan ini. Batik. Sekarang pun masih banyak di Kadipaten. Iya. Dulu kita pernah ikut pameran juga di Karanganyar. Tapi cuman batik tulis, produknya sampai akhir kurang. Dulu ada, tapi sekarang sudah sepi. Sekarang masih ada Pak. Nek batik tulisnya masih sampai sekarang. Iya, ibu-ibu itu banyak sekali. Nek potensi kita sebenarnya besar di pertanian dan peternakan. Kayak yang di UPO-nya Bu Nina Kadis Kauman itu pernah ke sana. Sapinya kan ada 8. Itu sudah diberi alat sama BPTP, pencacah, terus nanti pupuknya dibuat organik, granul-granul itu sebenarnya sudah semua. Nah, kita yang belum, sambutan dari desa itu sebenarnya biogas. Biogasnya kita belum masuk. Sebenarnya kita pernah merencanakan di tahun 2020 biogas 2 titik. Tetapi berhubung ada refocusing untuk COVID, kita pending dulu sampai sekarang. Itu tadi teman-teman mungkin sedikit pembahasan dari Desa Kragan. Dan mungkin dari pembahasan ini akan menjadikan pengetahuan buat teman-teman seperti dari pertanian di Desa Kragan, peternakan, mungkin dari agrowisata juga, akses jalan dan fasilitas umum lain. Dan mungkin saya Selefuji dan rekan saya Muhammad Afrizal. Kami mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun kalimat dan tutur kata dari kami yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kami mohon maaf. Pamit undur diri. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.